Oke teman-teman, kita hari ini ditemani sama Kang Robert, dimana kita ini mau review tempat sama review makan di Kansa 2. Tempatnya di Desa Bengkol, di tempat baru. Jadi yang lama itu mana? Yang lama itu kalau nggak salah di kawasan PIPP Makam Bung Karno. Oh iya, baratnya itu ya. Yang pertama Ini tempatnya yang baru, cabang kedua dan lebih keren. Gimana keseruannya udah? Ikuti terus perjalanan kita. Keunikan dari lesehan Kansa 2 ini apa Pak? Ya, kalau saya bercerita kita awali yang utama dulu Mas ya. Saya dulu sebelum dagang Kansa lesehan sebesar ini tuh, kalau histori saya itu mempunyai sejarah ya dibilang agak minim lah. Saya dari keluarga minim, dari keluarga tidak mampu. Ayah saya pedagang pecel, saya juga narik becak ketika tahun mulai 96. Ya, jadi dapat dikategorikan yang terakhir becak itu, narik becak di Makam Bung Karno itu sekitar 2014. Makanya dari itu ada perubahan, akhirnya ada yang menjual itu yang di pinggir jalan itu lesehan. Dulunya namanya bukan Kansa lesehan. Nah, akhirnya saya beli, coba-coba, terus saya kasih nama Kansa lesehan. 1 tahun kemudian berkembang pesat. Yang pertama itu ya yang di trotoar itu. Wah, sore Mas, disuruh pindah, suruh sama Pol PP, akhirnya saya Suka dukanya ya. Saya akhirnya berinovasi, beli lahan kosong di persawahan itu yang masuk PIPP ke barat dulu di Pres itu. Nah, itu akhirnya menjadi besarnya di situ. Kalau yang di Kansa 2 ini keunikannya ya saya fasilitasi lebih lengkap, ada edukasi tentang sejarah, mulai nanti dari Blitar Raya, mulai dari Kerajaan Majapahit, peta sampai Pak Karno Merdeka itu. Ya cuman dalam kurikulumnya masih tahap pembangunan. Kenapa kok milih edukasi sejarah Pak? Ya saya ditampilkan kan biasanya kan untuk lesen itu kan mungkin yang istilahnya milenial gitu temanya. Tapi kenapa dipilih sejarah? Ya dari sini saya pertama tidak suka milenial, ya bukan tidak suka ya, mungkin edukasinya juga ada yang milenial juga nanti. Penunjangnya seperti taman, seperti kolam renang itu juga nanti bisa mengimbangi.
selanjutnya Pak untuk Kansales yang kedua ini, untuk edukasi sejarah itu yang dikerjakan sebenarnya apa sih Pak? Jadi gini, saya dengan Pak Arifin ini yang ketemunya kan unik sekali Pak. Ketemunya itu unik karena kita bukan karena duit Pak. Kita ketemunya karena ide yang bertemu, yang dulunya itu berpikir ini lambat laun kan salah satu yang di jalan itu, yaitu karena saya punya informasi dari teman-teman di Satpol PP, orang jualan di jalan itu jelas posisinya tidak akan permanen. Nah, karena posisi berangkatnya Pak Arifin itu dari Kansa 1 hilang, diganti ke tempat baru ini, di Pengkol ini, yang garis besarnya namanya Tanjung Kembar. Kansa 2 ini embrionya. Jadi digeret gitu loh, yang di jalan tadi itu. Lah, di situ saya ditawari ketika itu dengan Pak Arifin. Kalau saya gabung hanya gabung saya nggak mau, saya harus mewarnai sampean. Dan betul, sangat diwarnai. Dari ini berapa hektar Pak? Setengah hektar cuma. Nah, setengah hektar ini kita olah menjadi bagaimana ke depannya. Menjadi tidak mungkin kita akan berpikir kan ada Blitar Square, Blitar Park dan sebagainya. Kita nggak mungkin dong bilang kita nanti akan lebih baik atau terbaik, nggak mungkin. Kita mencoba sesuatu yang berbeda. Kita kawinkan konsep itu, kita bagi 3 divisi. Kuliner sebagai rohnya nanti punya anak namanya pusat oleh-oleh. Itu nanti di bawah departemen. Jadi direktur utamanya nanti Pak Arifin. Tapi ketika Pak Arifin turun, dia masing-masing menjadi ketua divisi semua ini. Divisi kuliner oleh-oleh itu Pak Arifin. Divisi wahana, tata kelola, kolam renang dan sebagainya itu Pak Windro. Jadi hitam putihnya orang renang, orang sabunan itu Pak Windro nanti. Nah, sedangkan di saya edukasi. Ada 2 tempat yang jualan itu namanya galeri. Edukasinya ada di museum yang nanti di lantai 2. Itu terkandung masuk galeri itu bisa masuk apa saja, termasuk pelestarian budaya wayang. Di atas nanti. Di sini di bawah itu. Oh, ini. Yang sekarang masih kuliner. Itu nanti galeri untuk siapapun bisa berinteraksi dengan karya seni, karya sejarah di situ. Tetapi kalau di atas nggak boleh siapapun. Itu nanti manajemennya di bawah manajemennya Pak Indro. Ya ini manajemen aset termasuk kolam renang dan sebagainya. Lah posisinya karena berangkatnya itu kita hanya satu modal, ya ini yang memiliki ini adalah Pak Arifin. Kita mencoba sesuatu yang nggak mungkin terlalu open mind terhadap investasi. Dalam artian itu menjanjikan orang, aku pengen diinvestasikan. Yang kita punya aja Pak Arifin ketika itu. Kekayaan kita itu 3 Pak. Bondone sampean barang 3. Percaya enggak? Sampean itu lebih sedikit banget karo Mas Pindro ini. Kekayaan kita itu 1 apa Jali? 3 men. Kekayaan kita itu 3 apa ya? Yang paling rendah kekayaan kita itu adalah otak. Ada yang punya ide. Ide itu kan mahal. Tapi ide itu bisa sama antara Pak Indro bisa berpikir Blitar itu dulu adalah pernah menjadi kontributor kerajaan Majapahit. Semua orang bisa berpikir itu. Tapi coba kita mengulik sesuatu yang berbeda. Oh enggak ngono cara berpikirnya, berceritanya. Kita lahirkan seperti ini mamane. Enggak semua orang bisa. Iya ya. Jadi otak itu kekayaan kita paling mahal nomor 3. Nomor 2 adalah waktu. Waktu ada berapa? 24 jam kan? 24 jam saya untuk kerja itu jam 7 pagi sampai jam 3. Kok iya sih Laurman mikir nih kayak gini iki ngono ta. Sik nulis. Itu mahal. Sik iso jagongan arep sampean, iya ta. Itu mahal. Maka waktu ini adalah menduduki peringkat kedua. Ketiga adalah kejujuran atau integritas. Kita ngomongnya bukan ini berjalan mati, makanya sejarah itu nggak bakal final karena masa lalu itu sangat terang benderang ketika kita itu semakin tenggelam ke belakang. Tetapi sangat berbahaya kalau kita itu melihatnya terlalu belakang. Kita menjadi orang yang sangat menderita. Wong ngerti, terlalu ngerti ku wong menderita Pak. Betul. Jadi sampean ngerti titik-titik goblok malah enak malahan kayak aku ini. Jadi posisinya ngapa?
kita nggak terlalu ngerti itu terselamatkan. Tapi lah terlalu ngerti menderita arep oke no dhisik enak riwayat ngene lho. Ya itu yang kita katakan sejarah. Pertanyaannya adalah masa lalu itu gelap atau masa lalu itu terang? Masa depan itu terang atau masa depan itu gelap? Untuk jenengan. Ya, kita kan tekan sampean. Saiki kita tak tekani. Masa lalu itu gelap atau masa lalu itu terang? Masa depan itu cerah atau masa depan itu gelap? Bingung jawab piye iki. Sampean ngomong baik. Masa lalu ini gelap apa? malahan. Masa depan cerah. Insyaallah. Cerah. Kita pernah gegeran masalah garam enggak? Gara-gara garam kita akhirnya impor. Gara-gara minyak kita impor enggak kemarin tuh. Minyak langka padahal kita tuh di bawah ada minyak, di atas ada minyak. Lah kok iso Pikiran. heeh. Berarti masa depan Kurang. gelap kan? Gelap. Nah, untuk melihat masa depan cerah, kita memegang masa lalu yang jernih. Contoh, ketika di Blitar tadi tak mau memang ada oil Van Dongen, neng Pak Dongen sini, neng Pengkol sini. Itu nanti ada buku neng tak paringi Pak. Oh iya. Nah, itu gene cilik tapi kok ekspor ya. Berlimpah ruah Pak kita. Berarti ada apa? Ternyata Londo itu ngewongne masyarakat dienekne mes bareng Pak. Wong Pak Kundeng juga imes nyambut gawe mepe kopra tinggi minyak. Dan cara menjual minyaknya sampean kulo browsing enak ya. Desainnya oil Van Dongen itu apik. Cara menjualnya pabrik di Blitar. Itu salah satu loh ya. Tahun berapa Wiana? Itu mulai didirikan sekitar 18 sekian gitu. Terus dia mengalami amblek itu 1919 adanya lahar kelut itu. Oh karena jadi ambleknya karena kelut. Tapi setelah lahar kelut dia booming lagi. Marketing dia pinter. Petilasannya ndi? Di kolonial. Silakan kuwi. Silakan hubungi Mas Agung. Kono kan kuliner. Heeh. Enggak tanya sampaikan dari Mas Heri. Ikan jago yang di kolonial itu. Mas Agung jenenge. Tapi Agung Jamur. Tapi dia saya yakin nggak bakalan ngerti. Cuma syukur-syukur udah aku, Bro. Nek channel iki bisa diomong. Ngono lho. Iki masine kowe grek channel. Ini mbok kita aku ngono lalu wes iki. Lah edukasi yang tak omongne itu adalah nantinya edukasi ini kita nggak jualan dalam artian well sekolah ning kene kowe kudu bayar ngene enggak. Sama di tempat sini ya. Iya, sampai nanti di sana akan berkunjung ke virtual museum. Jadi ada beberapa tempat itu era sakmene sama. Yang kita puri apa? Ketika sampean masuk itu gratis. Gratis itu mahal. Sejarah. Nah, sampean itu pasti nggur suwi kan mesti ngelak kan. Tuku ngene kuliner. Itu konsepnya sederhana sekali. Anakmu ngenteni awakmu sing delok-delok mesin iki nih lek kalau marus kok. Kepencet gak? Pencet. Sorry, bayar manjan. Lah, ngono ta Pak Bro? Jadi konsepnya sederhana, kita nggak nyuruh sampean itu apa edukasi ini gratis. Gratis itu mahal. Murah itu terjangkau. Jadi semua ngomong nih gratis, mahal. Udara itu gratis apa mahal? Gratis. Objeknya pasti manusia. Tuhan itu mencoba dengan akal manusia. Ya kayak Covid itu ayo ambekan angel. Bingung, mbok miliaran dituku. Karena gratis itu mahal. Murah itu terjangkau. Diskon itu politik perdagangan. Itu kayaknya patung-patung ya gitu ya, simbol-simbol. Enggak ada patung. Oh itu. Kue. Nah, itu kerja pentong ya. Kerja pentong ya. Itu ya tempat nanti untuk makan. Cuma kita buat representasi. Representasinya gini Pak. Di situ kan prewedding barang kan bagus. Nah, itu nanti nek kono ada payung-payungi barang sebagainya. Bagaimana lahan ini, lahan yang tidak begitu luas ini, satu titik sudut itu menjadi spot selfie semuanya. Tetapi spot selfie yang tidak hanya diam, tapi spot selfie yang mampu mengedukasi. Tidak hanya berbagi pengetahuan, tapi berbagi motivasi. Ini miniaturarium kita, warna-warna Mario ya.
Nah, ini baliknya. Arya Blitar. Kenapa kok simbolnya ke semacam ini kan air terjun nantinya? Kenapa kok berpikir kayak gitu? Peradaban Arya Blitar, peradaban Sima-Sima itu pasti dekat dengan Sungai Brantas. Rejo Tangan kono kan cedek karo anu. Ya, Arya Blitar 1 berarti ya. Ya yang sing bener sana. Di sini ini ketika caranya keturunannya apa siapa yang masih Hinduis. Arya Blitar berarti Hindu. Lah iya no, kan Majapahit itu. Arya Blitar pertama itu yang di Rejo Tangan itu Majapahit. Majapahit ya. Sedangkan yang di sini kan ini kabur. Ini Arya Blitar apa Arya Progo. Dudu Arya RT, RW ini jenis Arya. Itu kan makam itu kan baru diviralkan tahun 80-an. Ujuk-ujuk ada makam itu. Memang itu petilasan dulunya. Tapi orang-orang situ mengopeni ini Roro Buyung dan sebagainya. Raras Buyung. Rayung Wulan. Tapi kan bukti sejarahnya nggak ada semua. Mitos kayak Prambanan itu didirikan oleh Roro Jonggrang. Wes. Dalam satu malam saya dirikan. Wah keren ya. Lek ngono ade bangun kayak Jokowi nggak perlu lagi cukup bertahun-tahun, cukup satu malam. Jalan tol lho, Pak. Bukan level aku kuwi. Timbang candi. Candi rumit lho, Pak. Ya teknologinya kuwi ae wayahe kan ngono. Cukup satu malam. Oh indahnya tadi. Nah makanya kayak gitu itu kita komunikasikan secara logik, secara data, secara iki lho hitam putihnya. Hari ini simbolnya kan ya. Arya Blitar Tunangan. Bukan, ini simbol tentang sejarah tentang Arya Blitar itu selalu akan mengalir. Ini ada air terus nanti. Jadi akan berubah orang. Enggak, Arya Blitar itu dulu ini, Arya Blitar itu generasi berikutnya itu akan menemukan sampai nanti suatu ketika muncul sebuah data atau tertulis dan sebagainya. Oh ternyata betul. Entah nanti generasi putu saya, anak sampean, putune sampean, kita nggak tahu. Karena generasi itu catatan ini masih gelap. Maka kita simbolkan dalam sesuatu yang mengalir. Pantarai Presiden Bung Karno. Jadi sejarah nggak boleh terhenti. Itu filosofi kenapa Curug Arya Blitar ini sebagai ikon salah satunya. Ini nanti kan air mengalir ke kolam renang. Bukan, itu kolam anak. Ya. Tapi lebih banyak di nanti nih. Saya ini kan sih sama ini enggak ya kudune 5 tahun lagi lah ini. Lah susu ae. Ini masih apa ae kan batu ya. Arwin ya. Arwin. Jak iki. Ya kedepannya nanti kita gawe sesuatu yang berbeda ya, bareng-bareng. Saya yakin kok jenang itu ngomong jenang. Aku gak jenang kok. Sejak awal kan bolak-balik mau pakai pikiran ngomongnya jenang. Jenang ini yang jenang itu akhirnya memunculkan suatu jemenengan. Jadi kemo apa? Tadi kan mulai dari depan itu ada banyak simbol-simbol ya. Iya. Simbol-simbol terus itu ada lukisan-lukisan. Itu bagian dari edukasi ya. Yang itu maksudnya itu emang sing ngarep. Oh iya, oke. Sama lihat kiri kanan kan, di situ ada semacam etalase dari batu. Itu nanti ada miniatur buku, miniatur souvenir yang nanti tidak boleh dipegang. Silakan kalau ingin minat dengan itu di galeri. Nah, situ hanya semacam etalase. Masuk ke tengah jenengan menemukan logo Blitar Kabupaten di Liang Ngapit Provinsi. Yes kan? Ini berpikir tentang Blitar itu untuk Indonesia itu harus melalui Blitar itu bagian dari Jawa Timur. Blitar itu dulunya adalah Gerinjo. Dulunya kita dibentuk karena adanya residensi Kediri. Kalau nggak ada Kediri kita nggak akan terbentuk. Blitar juga ada hubungannya dengan Malang. Wali kota kita pertama namanya J.H. Bustra, Jan Hendrik Bustra. Itu adalah wali kota Blitar pertama. Belanda tahun 28. Loh, jarane Blitar itu didirikan tahun 06. Ini mengatakan ngono to. Wali kotanya kok renek.
Gini, Gemeente Blitar itu dibentuk nggak kayak saat kita berpikir, itu namanya anakronisme sejarah. Blitar dibentuk itu masih di bawah asisten residensi yang dibentuk tahun 1872. Yang tak omong ini sablat. Jadi adewe iso berpikir ngono, nggak salah dalan kingko ngetani. Mulai dhisik penghulu itu semacam tanda petik gantine adipati. Adipati, bupati itu bagian dari asisten residen. Mereka digaji oleh Londo. Jadi randu kerajaan ngono pasukan kayak enek Kak Bro. Dulu adanya Marsose, Kenil. Pak Harto pernah jadi Kenil. Setelah itu masuk tahun 28 baru dibentuk ada Burgemeester. Namanya Jan Hendrik Bustra. Dia pindah ke Malang. Jadi konsep-konsep yang sudah matang di kota ini membuat landmark ini enek alun-alun kudu ngene dan sebagainya dicakne ning Malang, Pak. Wong ning Malang lho. Dia wali kota pertama Blitar. Pindah ning Malang. Tahun 1914 kan kono baru dadi Gemeente. Jadi kene lho tuwa Blitar. Lho ya no. Dadi Malang iki kudu kula nuwun karo Blitar. Wali kotanya pertama Malang itu wali kota Blitar kita. Jan Hendrik Bustra. Yes. Ya keren dah. Dan ada hubungannya antara Malang karo Blitar lek secara kolonial. Lek secara luwih tuwek nih di zaman negara Kertagama. Sampean ndelok to nek topeng Panji. Ning jene Panji itu sing ditatah apik tenanan itu hanya di penataran. Cuma wong Blitar nang Topen sing ngopeni wong Malang saiki. Gubuk sagagangake. Apa nek? Sri Tanjung. Ya Cerita Panji ya. Cerita Panji. Uripe kok malah ning Malang ora ning Blitar. Dah, wes. Sampai harus dibayar ning ngene ta. Ya gak iso, itu universal Pak. Festival Panji. Ya kan pengen merebut medan itu, Pak. Daripada merebut, bagaimana kalau kita jadikan itu sebagai kekayaan bersama? No lah aku. Makanya orang-orang di sini nanti akan belajar, bareng-bareng. Sablat itu apa sih? Prasasti itu apa sih? Iki urut-urutane itu. Oke. So pakai buku akan kirim. Saking tonsil gendeng pasanu apa? Mas ya, Bro.